Nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami semua boleh diberkati, dan kami semua boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami pada pagi hari ini. Bapak, kami serahkan waktu ini sepenuhnya, kiranya Tuhan Engkau akan berkata-kata kepada kami, supaya kami semua yang mengikuti Zoom ini diberkati, yang mendengarkannya dan melakukannya, kami semua akan diberkati Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, agar pagi hari ini berbicara tentang kebenaran firman-Mu, agar kami semua diberikan roh pengertian akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuh waktu ini kepadamu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Kecenderungan kita itu adalah kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, jadi apa yang telah menjadi rutinitas kita itu biasanya kita akan kembali ke sana. Hari ini kita akan belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Mari kita akan lihat ayat ini. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kita baca sama sampai dengan ayat yang ke-14. Perikop ini judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Di sini Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka yang pada waktu itu ada berapa tadi? 8 yang ada di pantai tadi, saudara, mereka 7 orang ya. Saat itu Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya saat mereka menangkap ikan. Nah ini saudara, mari kita akan melihat. Saudara, ini ada pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana pada waktu itu mereka itu ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tinggalkan kemana? Dia bangkit. Dia tidak bersama-sama dengan murid-murid mereka lagi, lalu mereka itu bingung mau apa yang harus dilakukan. Saudara, ketika saya melihat ini juga ada sisi lain yang kita bisa lihat. Mereka itu tidak tahu apa yang harus diperbuat sepeninggal Tuhan Yesus. Barangkali Bapak Ibu, barangkali ini adalah pekerjaan lama. Pekerjaan yang ditinggalkan oleh murid-muridnya sebelum dia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu menjadi penjala ikan atau nelayan. Orang-orang ini bukan orang-orang biasa, Bapak Ibu. Mereka itu adalah para ahli, para nelayan yang profesional kalau saya katakan. Orang yang biasa ke laut, ya, orang yang ngerti bagaimana keadaan laut ketika mereka akan menangkap ikan. Jadi, kalau pada hari itu, Petrus dengan teman-temannya berniat untuk mencari ikan, tentunya punya harapan bahwa mereka itu pasti akan berhasil. Saya pernah di Maluku Tenggara Selatan, ya, waktu itu di tempatnya saudara kami, ya, Pendeta Alfon almarhum. Ketika kami ada di sana, kami diajak oleh jemaat sana untuk mencari ikan. Saya bertanya kepada mereka, apakah dapat ikan siang-siang seperti ini? Oh, tenang aja Pak Pendeta, pokoknya mari kita akan berangkat ke laut untuk mencari ikan. Nyatanya dapat, saudara. Dia cari lokasi, cari tempat yang banyak ikannya, lalu bersama dengan jemaat itu kami mencari ikan ke tengah lautan itu. Dalam perbatasan itu kalau nggak salah itu tinggal beberapa waktu itu sudah masuk ke perbatasan Australia, ya, di lautan itu, saudara. Kami berenam apa berlima dalam satu perahu kecil itu untuk menangkap ikan. Tapi kami dapat banyak, Bapak Ibu, mengail di sana, ya, kami cukup banyak sekali, dapat sampai saya heran, ya. Wah, luar biasa. Lalu hari keduanya ya kami diajak lagi, ya, dan setelah pulang dari sana badan saya melepuh semua. Melepuh karena nggak terbiasa panasan, saudara, ya. Akhirnya melepuh, saya nggak pakai lengan panjang, pikir saya seperti mereka nggak pakai lengan panjang karena panas, itu pikir saya awalnya. Ternyata lengan panjang itu bukan hanya untuk angin, tapi untuk menahan sinar matahari. Saya nggak pakai, ini melepuh semua, saudara. Harus dipakai lotion lagi, saudara. Bapak Ibu, mereka itu orang-orang ahli. Jadi jarang sekali mereka itu gagal. Tapi coba lihat, ketika Petrus dengan teman-temannya mengambil sebuah inisiatif baru, daripada saya nganggur, nggak tahu apa-apa, lebih baik kita kembali kepada pekerjaan yang lama. Pekerjaan yang lama itu mereka itu adalah penangkap ikan. Orang seperti ini tahu di lubuk mana yang banyak ikannya. Kalau pada malam hari ini harus lari kemana? Melihat bintang, orang-orang nelayan profesional itu yang tradisional itu akan tahu arahnya di mana, tempatnya di mana, dia akan pergi. Artinya dengan perhitungan seperti itu, ketika mereka merasa gagal dalam mengikut Tuhan, barangkali pada waktu itu, mungkin pikirnya begini, kalau sudah ikut Tuhan Yesus, pasti semuanya akan beres. Berapa tahun mereka ikut Tuhan Yesus, saudara? 3 sampai 3,5 tahun.
3 sampai 3,5 tahun itu mereka diajar Tuhan Yesus langsung. Mereka melihat mujizat pertolongan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka itu jelas kepada mereka nomor satu. Tetapi seperti yang pernah saya singgung tentang peristiwa Thomas juga merasakan keraguan tentang Yesus. Nah, di sini saudara, Petrus dengan teman-temannya merasa bahwa mengikut Tuhan kok nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa sepertinya. Nah, dari pemikiran seperti itu, lalu Petrus itu punya ide untuk kembali kepada pekerjaan yang lama. Pekerjaan yang sudah ditinggalkan untuk mengikut Tuhan menjadi pekerjaan yang harusnya sudah dilupakan, karena Tuhan mau memanggil dia menjadi penjala manusia di dalam Lukas pasal berapa itu, ya, ayat di sana ketika murid-murid Tuhan itu dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi pada waktu mereka sudah mengikut Tuhan, merasa kecewa, merasa gagal, mereka kembali kepada kehidupan yang lama, mereka mencari usaha mereka dengan kekuatan sendiri, tidak seperti pada waktu mereka bersama dengan Tuhan. Maka Petruslah sebagai inisiatornya, orang yang punya vokal lah boleh dikatakan di antara murid Tuhan Yesus. Petrus ini adalah seorang murid yang paling vokal. Yang lain bilang, kau akan menyangkal aku pada waktu ayam berkokok. Petrus masih berkata, tidak mungkin. Ya, bahkan aku akan mempertahankan imanku, aku akan membela engkau. Tapi kenyataannya juga menyangkal Tuhan Yesus. Lalu di sini si Petrus ini juga memiliki inisiatif sendiri. Dia berkata dalam ayat ketiga, aku pergi menangkap ikan. Rupanya murid-murid Tuhan yang lain pun sama. Tidak memiliki prinsip, tidak memiliki keyakinan yang kokoh tentang Yesus pada waktu itu. Padahal Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka 2 kali sebelumnya, dan ini untuk penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka pergi menangkap ikan dan semalam-malaman, perhatikan Bapak Ibu, semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan seekor pun. Bukankah ini seorang nelayan yang gagal? Kalau zaman sekarang ini adalah seorang pembisnis yang gagal, seorang pengusaha yang kolap, yang tidak bisa menangkap hasil, tidak bisa memperoleh keuntungan dari usahanya ini. Murid-murid ini mengalami kegagalan yang luar biasa. Seorang profesional, sebagai seorang nelayan yang hebat, tetapi dia semalam-malaman tidak bisa menangkap apa-apa. Ini masalah, Bapak Ibu. Ini persoalan yang direnungkan dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kita mengikut Tuhan, kita menuntut sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tanpa harus bertanya dulu kepada Tuhan, tanpa harus meyakini tentang kebenaran firman Tuhan, dan seberapa banyak di antara orang-orang yang seperti itu, termasuk orang Kristen, gagal dalam menggapai harapan. Petrus dan teman-temannya ini adalah nelayan yang profesional, tapi malam itu, saudara, ketika dia kecewa dengan Tuhan, ketika dia merasa bahwa untuk apa lagi, mungkin tidak ada kerjaan lagi, ngapain, nunggu apa? Yesus yang kita selama ini disembah, selama ini diikuti, ternyata sudah tidak ada, padahal Tuhan sudah berbicara kepada murid-murid Tuhan bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan firman itu semua digenapi. Contoh pada hari-hari ini bahwa akhir zaman itu nanti akan terjadi peperangan, bencana alam. Akhir zaman itu akan ada kelaparan, kekurangan terjadi, saudara. Amin. Peperangan ini terjadi. Artinya itu benar. Tapi peperangannya itu sendiri berdampak kepada sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, kesehatan, dan sebagainya. Ya, ini yang tidak bisa diterima. Adanya wabah penyakit akan menular. Sekarang banyak orang-orang yang sedang kena itu, saudara. Tetapi itu adalah penggenapan yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa akhir zaman itu akan terjadi seperti itu. Karena bumi dan segala isinya
akan dihancurkan, akan dibinasakan. Petrus dan teman-temannya tidak menyadari, tidak mengakui bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mestinya percaya. Ya, percaya kepada Tuhan, tapi saudara, Tuhan itu selalu mengasihi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya, kita juga bersyukur kepada Pak Hari. Ya, ini perjalanan hidup yang luar biasa. Mengikut Tuhan itu bukan berarti tanpa persoalan, saudara. Mengikut Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah, tapi mengikut Tuhan, masalah diselesaikan oleh Tuhan. Persoalan akan ditolong oleh Tuhan, masalah akan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga setiap kesulitan orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi orang-orang yang kecewa ini. Mereka kecewa, ya. Di dalam ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi lihat ini saudara, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini kan keterlaluan. Dalam bahasa Jawanya itu kebangetan gitu. Karena apa? Mereka sudah bergaul 3,5 tahun. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Kalau mereka hanya sepintas, saudara, dengan saya hanya lihat di Zoom, nanti suatu ketika ketemu di mana, bisa ketemu di Jakarta atau di Surabaya, ya terus di mall, saya ketemu dengan Pak siapa ya, yang di Manggung itu. Saya hanya ketemu muka Pak Tommy, ya ketemu Pak Tommy. Pak Tommy bingung sama saya cari rombongan dari Temanggung itu mana Pak Tommy juga nggak tahu, ya karena kami hanya sepintas saja. Tapi nggak mungkin kalau kita itu seperti saya dengan ibu sudah bersama-sama. Kok jangankan lihat nyata gitu saudara. Mungkin di antara di pasar misalkan ini saudara. Saya dengan ibu ke pasar. Saya cari ibu kemana ini hilang. Saya cari begitu kelelep gitu, rambutnya kelihatan, kepalanya. Oh istri saya ada di sana ini. Padahal hanya kepalanya sedikit saudara yang kelihatan. Ya mungkin teringat bajunya tadi naik pakai baju apa, baru lihat. Lah ini 3,5 tahun lu bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Mereka sudah berpikir kalau ikut Tuhan itu nggak akan mengalami kekecewaan, nggak akan mengalami kebutuhan hidup yang tidak dicukupi, semua akan dibereskan, dicukupkan, semua tidak kekurangan. Tapi waktu itu kenyataannya memang mereka nggak punya apa-apa. Karena kehilangan keyakinan inilah kepada Tuhan. Sehingga mereka semalam-malam mencarikan dengan harapan untuk mencari kepuasan dalam dirinya. Tapi nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu bayangkan. Profesional dalam nelayan ini saudara, akan gagal ketika tidak mengundang Tuhan. Ketika tidak ada keyakinan kepada Tuhan. Sama dengan kita semua Bapak Ibu. Apapun kondisi kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sehebat apapun manusia, bisa gagal, saudara, dalam waktu yang sangat cepat. Mereka apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak membawa apa-apa. Hanya perbuatan yang sia-sia. Itulah rutinitas, saudara. Yang kadangkala kita tidak tahu dalam rutinitas itu apa yang didapat oleh kita, apa yang kita peroleh, saudara. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu pagi situasi berubah saat pagi datang itu Yesus berdiri di pantai, tapi murid-murid tidak membawakan ikan. Lalu di dalam ayat yang kelima memanggil mereka Yesus itu, menanyakan apakah mereka punya ikan. Tuhan bertanya dalam ayat yang kelima, ya anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jujur, nggak usah nutup-nutupi saudara. Ya, kekurangan kita, kelebihan kita, bahkan kebutuhan kita, rasa lelah kita, capek kita. Ya, kalau Tuhan berkata, jujur kita harus katakan. Ya, mengakui segala apa yang bahkan menjadi kegagalannya. Dia berkata tidak ada. Maka kata Yesus ini saudara, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu apa saudara? Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 11, kalau nggak salah Pak ya, Lukas pasal 11 Yesus dengan menjala
ikan di sana, ya kita bandingkan dengan peristiwa ada di sini, ini ada satu perbandingan antara keberhasilan sebelum terima Yesus dengan keberhasilan pada waktu kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 11 sampai ya, kalau Lukas ya. Di dalam Lukas itu ketika Yesus manggil mereka itu mendapatkan ikan, tapi jalannya koyak. Tapi dalam pasal ini, saudara, ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Orang menebarkan jala biasanya ke kiri apa ke kanan, Bapak Ibu? Biasanya ke kiri. Lalu di tempat yang dalam, bukan hanya dalam berapa radius, berapa mil saja, saudara. Ini enggak terlalu dalam. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam, yang agak dalam gitulah, sebelah. Lalu jalamu di sebelah kanan, dan kamu akan peroleh. Tebarkan jalannya pun di sebelah kanan. Ini hal yang kadang-kala mustahil. Ya, tapi kenyataannya apa? Ketika mereka mendengarkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini, mereka tebarkan jalannya, dan ternyata Bapak Ibu, orang yang taat itu luar biasa. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu hasilnya dahsyat. Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati apa yang menjadi persoalannya, pergumulannya ini, saudara, sehingga pada waktu itu, saudara, yang terjadi, saudara, mereka tidak dapat menarik ikan. Ini tidak dapat menarik ikan karena sangat banyak ikannya. Sama dengan dalam pada waktu mereka dipanggil untuk menjadi pasal 2. Di dalam Lukas pada waktu murid-murid dipanggil oleh Tuhan, mereka itu mendapat ikan banyak. Tetapi jalannya koyak-koyak, saudara. Robek-robek. Tapi di bagian sini, ketika Yesus yang memerintahkan, berkat itu nggak akan kemana. Orang akan bingung untuk menerima berkat itu, dan berkat ini luar biasa. Saya nggak membahas tentang 153 ekor ikan, banyak penafsiran ya dalam pengertian ini, tapi saya akan bicara tentang ikan yang nyata. Begitu banyaknya ditangkap hanya dalam waktu pada siang hari itu, saudara. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ini suatu yang luar biasa ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Coba pada pagi hari ini, saudara, kalau kita dalam keadaan kecewa, dalam keadaan putus asa, karena keadaan dengar suara Tuhan, lalu lakukan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan keberhasilan dari Tuhan. Kita kadang-kala harus melakukan sesuatu yang mustahil, ya, yang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Masalahnya adalah seringkali kita dengan kemampuan kita, ya, peristiwa yang terjadi ini nampaknya mempersiapkan mereka untuk mempelajari suatu hal yang penting dalam kemuridan mereka, bahwa terpisah dari Yesus mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Pasal 2. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berarti ya, saudara, ia akan berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam dia. Apa yang dimaksudkan ini? Tinggal di dalam dia itu bukan hanya setiap hari Minggu datang di gereja, kita bisa melakukan aktivitas pelayanan, bukan cuma itu. Tetapi yang dimaksud tinggal di dalam dia itu, kita menjadi seperti dia. Mulai ada perubahan hidup, sikap hidup yang benar, dari hasil apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita akan berbuah. Titik balik
terjadi ketika pagi menjelang, saudara. Ketika mereka kecewa, sudah pergi semalam-malaman nggak dapat dan mereka akan pulang. Mereka berpikir, anak saya akan makan apa ini? Anak-anak nelayan hari itu nggak akan makan apa-apa, kecewa. Tapi pulang ke rumah. Tapi Yesus datang secara pribadi. Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus berkata, adakah lauk pauk? Adakah lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Tebarkan jalamu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kegagalan ini, saudara, tentunya mereka itu tahu. Lalu mengapa ya tidak menolong mereka lebih cepat, saudara? Mereka supaya Yesus itu menunjukkan bahwa bagaimana rasanya kegagalan itu dan bagaimana rasanya kalau ditolong oleh Tuhan. Saya kira Pak Hari dengan saya lebih bersyukur Pak Hari merasakan tadi bilang katanya sudah dipompa jantungnya. Ya, tapi masih bisa ada di situasi ini. Bagaimana syukurnya itu luar biasa. Kadangkala kita dibawa dalam kondisi seperti itu untuk merasakan pertolongan Tuhan itu seperti apa. Saya banyak sekali mengalami hal seperti itu, dibawa kepada situasi yang tidak masuk akal, saudara. Dibawa dalam kondisi yang paling mengerikan sekali sepertinya. Tetapi disitulah ketika ada pertolongannya dari Tuhan, kami hanya bisa berkata haleluya. Tuhan itu luar biasa. Enggak bisa ngomong lain, saudara. Seperti murid-murid ini, saudara. Ketika dia datang, dia lupa dengan Tuhannya. Lalu ketika itu untung puji Tuhan masih bisa mendengarkan suaranya. Puji Tuhan, ketika dia mendengar suaranya, lalu dia tebarkan jalannya, dia enggak dapat menarik ikannya itu. Lalu pada waktu itu, saudara, mereka langsung murid-murid yang lain datang dan murid-murid yang lain itu mereka itu akhirnya apa? Dapat menangkap ikan, saudara. Menangkap ikan yang begitu banyak ini sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kadang kita dibawa dalam situasi yang sangat-sangat tipis sekali, saudara. Tapi kita percaya. Kadang Tuhan membiarkan kita itu untuk mengalami kegagalan. Ya. Ingat Bapak Ibu, kecewa itu bisa terjadi. Tapi kembali kepada Tuhan itu harus kita akan merasa bagaimana memiliki kemampuan dan kekuatan pada waktu kita sudah mengalami kegagalan. Namun dengan ini kita akan belajar bahwa hanya dengan mematuhi suara Tuhan. Mematuhi suara Tuhan. Saya pelayanan mulai tahun 90 sampai hari ini. Banyak hal yang di luar batas kemampuan saya. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ya, Tuhan ajak kemana, Tuhan bawa saya kemana. Tuhan tetap menolong dan sampai akhirnya Tuhan mengasihi kami, saudara. Dengan ini, saudara, kita akan belajar bahwa hanya dengan mematuhi suara Tuhan, perintah Tuhan, dan bersandar kepada kuasanya, kita dapat berhasil. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Terus dengan teman-temannya mengandalkan kekuatannya. Merasa dia seorang profesional. Dia seorang yang pandai. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan. Kadangkala kita mengandalkan teologi kita. Kita mengandalkan gelarnya. Kita mengandalkan kemampuan kita. Tapi tidak pernah mengandalkan kekuatan Tuhan. Berapa banyak orang yang harus jatuh bangun dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kristus tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dia mengasihi kita, dia datang secara pribadi untuk kita. Dan dia memberkati kita. Kita dibiarkan supaya gagal, supaya tahu bahwa bila melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Di luar Tuhan, kita tidak akan berhasil. Tapi di dalam Tuhan, kita itu akan mengalami keberhasilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian Olah Harapanku. Nanti saya minta Pak Samadi berdoa untuk firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang
sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Silakan Pak Pendeta Samadi berdoa. Kami mengasihi firman-Mu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dengar-dengaran kepada sabda-Mu, sehingga ketika kami mengalami kegagalan, ketika kami mengalami sepertinya ada jalan buntu, kami dengar-dengaran kepada firman-Mu, melakukan dengan penuh keberanian, seperti Petrus dengan teman-temannya. Mereka semua diberkati oleh Tuhan dan semuanya ditolong oleh Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kiranya firman ini juga menguatkan kami semua, agar kami tanpa terkecuali, kami hidup bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.